Mbak Marta, Mbak Nana, terima kasih telah bergabung di Sudut Pandang. Kalau dari catatan saya, Mbak Nanet ini sudah berjuang melawan kanker sejak tahun 2003. Ya, pada saat umur Anda 20 tahun. Bagaimana keadaan Mbak Nanet sekarang? Sekarang baik, puji Tuhan, nggak ada. Ya baik sih, overall aku baik. Aku nggak terlalu mikirin ini juga, tapi yang penting cek aja. Tapi baik. Oke, secara rutin harus check up ya. Nah, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, apa yang paling membekas di hati Mbak Nanet saat ini kalau bicara tentang perjuangan? Yang paling membekas buat aku adalah kemo ya, gitu. How to fight kemoterapi itu sih yang paling, maksudnya membangkitkan rasa untuk mau hidup, membangkitkan rasa semangat gitu tiap hari. Itu yang bikin aku, ya it gives me a lot of lesson lah. Pelajaran yang paling berharga buat aku adalah yang pertama, kita harus bersyukur dalam situasi apapun, segala situasi apapun. Yang kedua, we are our own best cheerleader. Jadi orang tuh cuma bisa support, tapi apa yang akan terjadi ke depan itu tergantung, it depends on us. Itu yang aku paling belajar. Oke. Kalau Mbak Marta ini baru mengetahui menyandang kanker payudara itu bulan Maret tahun 2013 ya. Bisa diceritakan bagaimana awalnya, kemudian dan bagaimana kondisinya saat ini, karena saya tahu Mbak masih pakai selang ya untuk obat ya di dada ya. Bagaimana Mbak Marta? Pertama kali saya tahu tuh awal tahun 2013 ya. Dan kemudian itu juga ketahuannya karena saya raba-raba sendiri, habis mandi iseng saya kepegang dan itu ada benjolan kecil sekali. Tapi awalnya saya tuh ignore gitu ya, saya cuekin, saya nggak tanggepin gitu. Saya pikir mungkin cuma hanya kelenjar atau apa. Saya diemin, saya masih kerja seperti biasa. And then sebulan kemudian saya pegang lagi, ternyata loh kok benjolan itu membesar gitu. Kemudian saya mulai khawatir ini apa gitu ya. Nah akhirnya saya mulai cari dokter, dan ternyata karena saya awam dan waktu itu nggak ngerti dokter sama sekali, jadi nanya teman-teman, ketemu dokter yang dikenalin, yang katanya dokter yang baik, bagus, oke. Saya bikin appointment, ternyata kan dokter penuh semua gitu ya. Jadi saya masih menunggu sampai berbulan-bulan, 3 bulan. Nah dalam kurun waktu 3 bulan itu sering saya pegang-pegang, benjol membesar akhirnya seperti telur ayam sebesar itu. Dan akhirnya sampai 3 bulan juga udah waktunya untuk kontrol dokter, si suster telepon ditunda lagi, dan saya nggak bisa nunda lagi karena udah membesar. Akhirnya saya USG, baru ketahuan bahwa itu cancer gitu. Nah sampai sekarang akhirnya saya kemo dan operasi dan radiasi itu selesai 2014 April kemarin. 6 bulan kemudian saya baik-baik aja. Sampai bulan November kemarin saya batuk, itu 3 bulan nggak sembuh-sembuh. Saya juga pikir ya batuk biasa aja gitu ya, saya minum obat batuk nggak sembuh-sembuh, obat pikiran karena lambung nggak sembuh-sembuh. Ternyata di CT scan dan itu kelihatan ada lagi di paru-paru. Dan sekarang saya ini sedang dalam treatment kemo yang ke-6 ya, udah 3 siklus, harus 6 siklus 12 kali. Dan sekarang ini ya, ini adalah memang benar sih kabel ini yang pasang sisi ini adalah untuk masukin obat kemo saat kemo. Bagaimana rasanya saat ini Mbak Marta? Seperti yang Mbak Susi lihat, baik-baik aja nih. Jadi oke aja. Seberat waktu awal-awal, tidak awal kemo yang pertama ya. Tapi ya ini kemonya masih oke, masih bisa dihandle gitu. Ya kadang-kadang berasa sedikit nggak enak. Buat saya ya oke lah ya, namanya kemo, saya tahu bahwa kemo itu memang tidak enak gitu, tapi masih bisa diatasi. Saya melihat dari tadi cerah-cerah, cantik-cantik dan semua tersenyum. Kanker adalah penyakit yang serius begitu ya. Apakah tidak ada sedikit rasa khawatir atau takut yang pernah Mbak Marta hadapi waktu pertama kali didiagnosa? Pertama kali waktu dibilang kanker kaget sebentar karena memang saya di keluarga tidak ada yang cancer.
tidak ada genetik. Tapi setelah itu saya mikir, oke, saya bisa sembuh dan solusinya apa gitu. Buat saya cancer itu sendiri adalah ya udah cuma hanya satu penyakit yang kita tuh semua nggak pengen gitu ya. Buat aku sendiri adalah cancer itu bukan akhir dari segala-galanya, bukan berarti dunia kita kiamat gitu loh. Banyak hal yang tetap kita bisa lakukan gitu. Even ya kita cancer gitu, so what gitu ya. Udah kita tetap berjuang, kita tetap berobat, tapi kita masih di samping itu kita masih bisa melakukan banyak aktivitas yang positif. Oke, Mbak Marta kebetulan orangnya sangat positif sekali, Mbak Nanet juga ya. Misalnya ketemu dalam sebuah komunitas begitu, orang yang mungkin masih in denial terhadap kankernya begitu ya. Apa yang biasa Mbak share dengan orang tersebut begitu? Kalau saya sendiri ya, saya selalu mengatakan bahwa kalau saya tuh ketemu saya nggak menutupin penyakit saya. Selalu saya mengatakan mereka bahwa saya juga sama loh gitu, dan it's okay gitu loh. Walaupun kita cancer, kita harus percaya bahwa kita juga bisa sembuh gitu ya. Jadi cancer itu bukan akhir dari segala-galanya gitu ya. Saya berusaha juga nyemangatin mereka, kuatin mereka bahwa mereka nggak perlu malu, nggak perlu merasa bahwa ini adalah suatu aib, karena banyak di luar sana mereka juga merasa bahwa ini seperti aib. Mereka ada sebagian orang yang mereka menutup diri, mengurung diri mereka dan nggak kepengen orang lain tahu gitu loh. Saya katakan bahwa semakin kamu menutup diri, semakin kamu sendiri, kamu nggak punya siapa-siapa dan kamu akan merasa itu sendiri gitu ya. Tapi kalau kamu membuka diri kamu akan mendapatkan informasi yang lebih banyak dan kamu akan melihat di luar sana banyak orang-orang seperti kamu, so kamu nggak merasa sendiri, so what gitu loh. Cancel, so what gitu. Kita sendiri juga nggak kepengen gitu. Kalau misalnya ada keluarga kita yang menyandang kanker, sikap seperti apa yang akan membantu dan mensupport penyandang kanker tersebut? Yang paling pasti adalah sikap yang positif gitu. Kita sedih keluarga kita kena kanker, mereka tiba-tiba out of nowhere punya kanker, dan kanker kan emang mengerikan gitu ya. Tapi sikap yang positif itu membantu dia untuk lebih positif juga. Contohnya? Kayak misalnya orang kalau kena kanker tuh pasti takut mati. Pasti, itu yang pertama di kepala. Iya, yang pertama di kepala tidak. Ya, adalah orang takut mati. Jangan malah udah tahu keluarganya kena itu malah ya udah sana kamu bertobat kayak gitu. Hal yang kayak gitu sih kalau menurut aku itu it's really negative gitu. Apa yang ingin Mbak Nanet dengar dari keluarga? Contohnya statement seperti apa? Simple, kamu pasti bisa. Apakah sudut pandangnya sama? Kamu pasti bisa. Ya, kamu akan sembuh, kamu pasti bisa. Ya, itu aja. Hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Jadi lakukanlah sesuatu yang buat kita happy. Mbak Nanet, Mbak Marta, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Thank you, terima kasih. Ayo, saatnya kamu coba panggil Tuhan. Saya sudah siap untuk